수 없는 괴한들에 의한 살인 사건과 강력 범죄가 많은 시민이 공포에 떨고 있습니다. Baru-baru ini warga Seoul, Korea digemparkan oleh berbagai berita tentang teror kejam yang dilakukan sekelompok orang-orang terorganisir. Bukan dari kalangan gangster atau preman, mereka adalah warga normal yang bertindak seperti kerasukan, terlalu kuat untuk ukuran manusia biasa, menyiksa dan menculik warga secara acak, rutin melakukan ritual aneh di tempat-tempat terbuka, bahkan pihak kepolisian sekalipun kehabisan akal untuk mengatasinya. 악마니 마귀니 당신 믿기지 않는 일들이 계속 경찰력으로. Dan kita akan dibawa pada seorang polisi sekaligus calo yang mengantar kliennya mendatangi sebuah perusahaan jasa bernama Holy Night. Tidak seperti perusahaan detektif swasta konvensional pada umumnya, jasa ini bergerak di bidang exorcism atau perburuan roh jahat yang sudah memenuhi standar juri internasional. 제 딸 수진이가 갑자기 연락이 안 되고 행방불명된 것 같습니다. 이거 분명 뭔가 잘못된 것 같습니다. Si klien menjelaskan bahwa anaknya menghilang secara misterius beberapa hari yang lalu. Bahkan pihak kepolisian juga sudah mengerahkan 3 detektif handal untuk melakukan pencarian. Namun bukannya kembali dengan membawa petunjuk, mereka justru malah ditemukan kritis setelah diserang oleh orang-orang berpenampilan aneh. 구해올 수가 없어서. Tak hanya berburu roh jahat, si bos Holy Night yang bernama Bawo ini juga menjadi sosok paling ditakuti di kalangan para penjahat karena selain jago gelut dan tidak pernah pandang bulu, beliau juga punya banyak relasi dengan orang-orang penting di dunia permafiaan, termasuk menjadi backing handal di lingkungan kepolisian. 저희가 최선을 다하겠습니다. Karena pekerjaannya tidak pernah mengecewakan, Bawo selalu mematok bayaran tinggi dalam uang tunai dan meminta para klien melakukan pembayaran terlebih dahulu. Setelah si calo mendapat bagiannya, si bos menyuruh 2 asistennya agar segera bersiap untuk menemui salah satu informan kepercayaan mereka. Ditemani 2 asistennya yaitu Kim si kameramen dan Sharon sang ahli spiritual, mereka tiba di sebuah klub malam yang dinding tembok luarnya dipenuhi dengan tulisan seperti mantra. Sesuai petunjuk dari si informan, Bawo mendapati tempat ini dijadikan sekte oleh para pemuja iblis, termasuk anak si klien yang sebentar lagi akan ditumbalkan. Beres menghajar penjaga di pintu masuk, mereka langsung dihadang penjaga lain yang benar-benar sudah kesurupan sepenuhnya. Hal itu bisa dilihat dari mata merah menyala dan tubuh yang mengeluarkan asap hitam. Sementara Sharon akan mengusir iblis dari anak si klien dan Kim jangan berhenti merekam. Bawo atau lebih dikenal dengan sosok Ma Dong-suk pun langsung menghapuk para penjaga sampai-sampai mengeluarkan percikan api dari tangannya. Saatnya Sharon beraksi, ia mulai melakukan ritual pengusiran dengan memegang kening si korban untuk dapat berkomunikasi dengan si iblis. Setelah mengetahui siapa nama dan asal-usulnya, ia lalu menggunakan cermin khusus yang sudah diisi dengan mantra hingga berhasil menyelamatkan anak si klien. Setelah semuanya selesai dan para anggota sekte ini kembali normal, Bawo menyuruh Kim untuk meringkus mereka dan melaporkannya pada pihak berwajib. Kim cukup dibuat terkejut saat menemukan sebuah tato bintang aneh pada masing-masing dari leher mereka, sehingga Bawo berspekulasi bahwa mungkin itu adalah tanda keanggotaan sekte sesatnya. Keesokan paginya, Bawo menelepon ibu kepala panti dan memberitahu bahwa ia baru saja mengirim sejumlah uang. Karena sebelum sampai sesukses ini, Bawo dulunya adalah anak terlantar yang dirawat di panti asuhan tersebut. Sehingga sebagai bentuk balas budi, Bawo rutin memberikan semua uang hasil pekerjaannya untuk biaya anak-anak dan pembangunan panti. 어제 걔네 어디 소속인지 찾았어요. 벨제비트요. Disinilah Sharon curhat tentang kekhawatirannya bahwa iblis atau roh jahat yang akhir-akhir ini mereka lawan merupakan iblis kelas menengah atas yang biasanya ingin menciptakan krisis hebat terhadap umat manusia, sehingga sebelum semuanya terlambat, mereka harus segera menemukan pimpinan sekte tersebut. 김 실장은 앞날이 창창하니까. 나는
Sejenak kita tinggalkan dulu Bawo CS dan beralih pada seorang dokter psikiater cantik bernama Jung Won. Ini parasnya, 5 tahun sejak ibunya meninggal dunia, Jung Won bersama sang adik yang bernama Eun-so memutuskan pindah dan membeli rumah di daerah pedesaan terpencil. Selama 5 tahun itu jugalah Eun-so mengalami depresi berat hingga membuat mental dan jiwanya tidak stabil. Meski hasil pemeriksaan medis selalu menunjukkan tanda-tanda normal, hal itu berbanding terbalik dengan situasi dan perilaku yang Eun-so tunjukkan. Tidak seperti orang sakit pada kebanyakan, Eun-so lebih seperti sedang kesurupan makhluk tak kasat mata, sehingga dokter menyarankan agar Jung Won mencari orang pintar untuk mengobatinya. Akibat perilaku yang tidak stabil, Eun-so harus dirawat di ruang isolasi terpisah dengan sekujur badan terikat pada ranjang. Saat Jung Won sedang mengamati dari CCTV itulah, ia iseng mencari artikel terkait eksorsisme dan fenomena spiritual yang baru-baru ini terjadi, hingga berujung pada website Holy Night milik si Bawo CS. Penasaran dengan kredibilitas Holy Night, ia pun konsul pada seorang dokter kepala rumah sakit sekaligus pendeta taat bernama Marco. Beliau menjelaskan bahwa akan sulit bagi orang-orang medis mempercayai sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Namun sejauh pengalamannya, ada di antara pasien yang memang sakit secara rohani, dan Bawo atau ketua perusahaan Holy Night adalah teman lama Marco yang bisa diandalkan. 단지 제 동생을 살리고 싶을 뿐이에요, 신부님. Kembali pada Bawo CS yang baru pulang mencari petunjuk tatonya, Bawo cukup dibuat kaget saat Jung Won ujug-ujug muncul di hadapan babangusnya. Ia menjelaskan jika sang adik sudah lama sakit parah dan Marco merekomendasikan Holy Night untuk menangani kasus ini. Namun setelah mendengar nama Marco, Bawo pun langsung menolak permohonannya. 죄송한데요. 저는 그쪽 분들하고 일하지 않습니다. Entah ada masalah apa antara Bawo dan Marco, namun Jung Won tetap yakin jika Holy Night akan membantunya, sehingga sebelum pergi, ia memberikan flashdisk berisi rekaman Eun-so saat kesurupan kepada Saron dan memohon agar mereka bersedia menyelamatkan sang adik. 제 동생 영상 기록인데요. 부탁드립니다. Setibanya di rumah sakit, Jung Won kembali menemui Bapak Marco untuk menanyakan alasan Bawo yang seperti begitu membencinya. Ternyata sekitar 40 tahun yang lalu, baik Bawo atau Marco adalah berasal dari panti asuhan yang sama. Bedanya, Bawo diberkahi kekuatan supranatural dan fisik di atas rata-rata untuk mengusir roh jahat, hingga setelah dewasa mereka menempuh hidup masing-masing tetapi dengan satu tujuan yang sama, yaitu ingin membiayai panti agar tetap beroperasi. Pada suatu hari terjadi insiden tragis saat salah satu anggota panti dirasuki iblis jahat, menghabisi hampir semua anak-anak termasuk para pengurus panti. Sementara Bawo dihantui rasa bersalah akibat tidak bisa melindungi mereka. Marco yang kala itu sudah diangkat menjadi pendeta pun dibuat dilema dan memilih merahasiakan fakta yang sebenarnya dari keuskupan karena tak ingin pihak gereja menutup panti asuhannya. 그 사건의 진실을 말할 수가 없었네. Demi meluruskan semuanya, Bapak Marco pun pergi menemui Bawo untuk meminta maaf yang kesekian kalinya atas insiden beberapa tahun yang lalu. Ia benar-benar tidak ada niatan buruk selain ingin menyelamatkan nasib panti asuhan. Tak hanya itu, ia juga memohon agar Bawo mau membantu Jung Won atas dasar kemanusiaan tanpa melibatkan kebencian terhadap Marco. 날 용서하지 못하더라도 그 친구를 도와주면 안 되겠나? Kembali pada Kim dan Saron yang tanpa sepengetahuan Bawo, mereka diam-diam memutar flashdisk berisi rekaman CCTV-nya. Benar apa yang Jung Won ceritakan selama ini, apa yang menimpa adiknya memang disebabkan oleh kehadiran roh jahat. Hal itu terbukti dari berbagai perilaku tak wajar yang ditunjukkan, termasuk serangkaian fenomena aneh yang mengikutinya. Setelah merenung sepanjang malam, Bawo akhirnya luluh dan ikut melanjutkan investigasi bersama Kim dan Saron. Entah di malam yang keberapa, si iblis mulai berani menyakiti Eun-so hingga membuat salah satu kamera rusak. Namun yang membuat Kim lebih khawatir adalah tepat di hari pertama Jung Won membeli rumahnya, ada seorang petugas keamanan CCTV yang disewa pemilik lama untuk melakukan perbaikan yang sama-sama memiliki tato bintang pada lehernya. 은서 씨에게 벌어진 일이
또 대주교 루키페로와 관련이 있는 것 같아요. Keesokan malamnya, Jungwon dipanggil ke kantor untuk melihat kejanggalan yang ditemukan. Tak hanya petugas CCTV saja, para pemuja iblis ini rupanya selalu mengawasi Anso dimanapun berada, seperti dua perawat rumah sakit yang sama-sama memiliki tanda sama, termasuk petugas kurir langganan yang juga adalah pengikut sekte sesat. 이들이 은서 씨를 통해서 어떤 악마를 소환한 것 같아요. 이미 사람이 아닌 악마에 가까운 자들입니다. Saron juga menambahkan bahwa para pemuja memang sudah biasa menggunakan orang yang jiwanya kosong untuk dijadikan media pemanggilan Raja Iblis dan menciptakan dunia mereka sendiri. Mereka atau para penganut sekte sesat bisa merasakan kehadiran seseorang yang jiwanya terganggu, persis seperti yang terjadi pada Anso saat ini. 하필 왜 우리 은서죠? 그 대상은 누구나 될 수 있어요. 은서를 한번 만나봐야겠습니다. Karena semua bermula sejak Jungwon melakukan pindahan, Saron curiga jika ada yang tidak beres dengan rumahnya, sehingga mereka akan membawa pulang Enso dan melakukan pengusiran di sana. Berlokasi di kamar tempat pertama kali adiknya kesurupan, Bao CS pun langsung melakukan persiapan. Setelah Enso diikat pada kursi, Saron melingkarinya dengan garam dapur yang dipercaya bisa mencegah si iblis mengeluarkan aura-aura jahatnya. Tahap pertama dalam melakukan eksorsisme atau pengusiran adalah kehadiran alias memaksa sang iblis untuk menyebutkan siapa namanya, karena pengusiran hanya akan berhasil jika nama aslinya diketahui. Karena dengan cara dikepret-kepret bambu kuning tidak berhasil, Saron akan menggunakan cermin andalan untuk memaksanya buka mulut. Namun yang terjadi selanjutnya, si iblis justru malah tertawa setelah memecahkannya, disusul dengan bejeb-bejeb mantra yang keluar dari mulutnya hingga membuat seisi rumah menjadi gelap. 내부에 빛이 차단되고 있어요. Sadar jika mantra barusan digunakan untuk memanggil para pengikutnya, Bao pun akan pergi memeriksa seisi rumahnya untuk memastikannya. Dan benar saja, setelah menghajar satu penjaga hingga tepar, muncul penjaga lain yang kali ini jumlahnya tidak main-main, sehingga Bao harus terlibat perkelahian di lorong rumah yang sempit ini. Sementara Bao membereskan satu penjaga yang masih tersisa, si iblis kembali berulah dengan membaca mantra lain untuk melawan Saron. Tak hanya membuat tangannya melepuh dan merusak mesin alat sensor vital, si iblis juga dengan gagahnya berdiri dan menantang si cantik Saron beradu mantra dengannya. Beruntung mantra barusan berhasil membuat Anso kembali tenang. Alih-alih sudah lenyap, si iblis rupanya diam-diam berhasil merasuki tubuh Jungwon yang membuatnya mengamuk histeris, sehingga ketika Bao selesai meringkus para penjaga dan kembali ke kamar, ia langsung membantu Saron menolong Jungwon dan... 정원씨 Dengan fakta bahwa beberapa metode tak kunjung membuahkan titik terang dan fenomena aneh terus terjadi, Saron curiga jika ada hal lain yang memblokir jalan ritualnya. Setelah dilakukan penelusuran, mereka mendapati seluruh dinding tembok sudah dipenuhi oleh tulisan mantra, sehingga Saron dan Bao langsung melenyapkan semua mantra tersebut. Kembali ke kamar Enso, kali ini si iblis menyerang Bao yang membuatnya berhalusinasi bertemu dengan sosok iblis lain, membisikkan kejadian 15 tahun yang lalu di panti asuhan, hingga membuat Bao terpancing tanpa sadar jika sosok yang ia cekik dalam bayangannya tidak lain adalah Saron yang mencoba menolongnya. Menggunakan dua pisau tembaga tajam yang sudah diisi mantra, Saron mulai menebas-nebaskannya yang membuat si iblis merasa kepanasan. Tak ingin kalah adu jajaten, si iblis kembali membejeb-bejebkan mantra disusul dengan hembusan napas dingin dari mulutnya hingga membuat si isi rumah membeku. Dengan cepat, Saron menekuk kepala Enso dan memaksa si iblis menyebutkan namanya, di mana Jungwon yang melihat adik kesakitan pun malah mendekat dan...
Disinilah Enso sekarang berada di lorong rumah dengan posisi ngadapang seperti laba-laba. Dari urat wajah yang timbul serta mata hitam pekat, bisa dipastikan jika si iblis sudah menguasai tubuh Enso sepenuhnya dan tiba-tiba entah kemana menghilangnya Enso, mereka pun membagi tugas untuk mencari keberadaannya. Saron akan menunggu di lorong, Jungwon pergi memeriksa CCTV, sementara untuk Bao dan Kim, mereka menyisir seisi rumah dan kembali mendapat teror saat semua perabot rumah mulai berterbangan. Dan ya, ada yang menarik tubuh Kim hingga ke atas langit-langit tapi mesti keburu diselamatkan oleh Saron. Disinilah Jungwon baru sadar dengan si pemilik rumah yang juga memiliki tato tanda bintangnya. Tepat setelah ijab kabul rumah selesai, si pemilik berpesan agar mereka tidak pergi ke gudang dengan alasan belum sempat dibereskan oleh petugas kebersihan, sehingga Bawo langsung pergi ke sana untuk memeriksanya. Sementara Enso semakin brutal menyerang Saron hingga pingsan, Bao sendiri berhasil menemukan pintu rahasia di bawah basement gudang. Benar kecurigaannya selama ini, ia mendapati beberapa sesajen dan para pemuja iblis sedang melangsungkan ritualnya sehingga beres mengajar mereka semua, kita akan dibawa ke rumah saat salah satu penjaga mencoba menghabisi Saron yang karena Kim tidak jago-jago amat dalam berkelahi, ia harus pasrah saat si penjaga menghapuknya sampai babak belur tepat saat Bao tiba dan menghentikan semuanya. Saat Saron sedang pingsan itulah si iblis masuk ke alam bawah sadarnya dan memberitahu bahwa apa yang mereka lakukan sia-sia saja. Disusul dengan kemunculan wujud asli si iblis dari awan hitam yang menyerupai seekor banteng. Setelah melihat langsung wujudnya, disitulah Saron akhirnya tahu nama atau spesies si iblis, yaitu ya, itu adalah iblis bernama Molok yang gemar memakan jiwa anak-anak dan remaja usia tanggung. Meski nama dan asal-usulnya sudah diketahui, tetap saja pengusiran tidak dapat dilakukan semudah membalikan telapak tangan karena Molok kembali membaca mantra yang kali ini jauh lebih kuat. Dan sungguh betapa mengerikannya kekuatan Molok saat dirinya membuka portal iblis untuk membawa Enso bersamanya. Namun dengan kekuatan yang masih tersisa, Jungwon, Kim, Bawo berusaha menariknya dengan seutas tali, sementara Saron terus membacakan mantra yang membuat energi jahatnya perlahan memudar. Gagal menarik Enso masuk, si banteng Molok akhirnya keluar dari dalam portal bermaksud menariknya secara langsung. Namun berkat kekuatan dan tinju iblis yang selama ini bersemayam dalam dirinya, Bawo berhasil menghapuk si Molok hingga benar-benar pergi selamanya. Dengan lenyapnya Molok, berakhir sudahlah ketegangan yang mereka alami. Enso berhasil siuman dan kembali normal seperti seharusnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun PR besar sudah menanti mereka bertiga, karena iblis Molok pasti akan kembali dengan rencana yang tidak terduga. Tamat ending yang sangat memadongsukan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sebaik-baik manusia adalah mereka yang mampu memberi manfaat bagi orang lain, karena nilai hidup tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa besar kebaikan yang bisa kita bagikan. Ingat, jadilah manusia yang berguna, karena hidup yang bernilai adalah hidup yang memberi dampak bagi sesama. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Aqua Botol Lionel Messi.